Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Agung Nugraha dengan NIM C1C0263 akan menjelaskan tentang penghitungan PPh pasal 21. Di sini ada cara penghitungan PPh pasal 21. Caranya yaitu penghasilan neto dikurang PTKP atau penghasilan tidak kena pajak dan dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Atau lebih rincinya yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun dan iuran THT, tunjangan hari tua atau JHT, jaminan hari tua yang dibayar sendiri, dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian ada penghitungan PPh pasal 21 atas penghasilan teratur bagi pegawai tetap. Pertama, kita menghitung seluruh penghasilan bruto yang diterima per bulan, yaitu termasuk gaji, tunjangan, uang lembur, dan lain-lain. Kemudian, kita menghitung jumlah penghasilan neto per bulan, yaitu dengan cara bruto dikurangi biaya jabatan dikurangi pensiun. Dan kemudian kita menghitung penghasilan neto setahun dengan cara jumlah neto per bulan dikali 12. Kemudian kita menghitung penghasilan kena pajak dengan cara penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. Kemudian kita menghitung PPh pasal 21 per bulan dengan cara jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi dengan 12 atau jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali dalam hal wajib pajak mulai bekerja setelah bulan Januari. Ketika kita ingin membayar pajak penghasilan untuk uang rapel, caranya sebagai berikut. A. Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut, dalam hal ini 5 bulan. B. Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelumnya, sebelum adanya kenaikan gaji, yang sudah dikenakan pemotongan PPh pasal 21. C. PPh pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan. Dan D. PPh pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf C dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong sebagaimana disebut pada huruf B. Kita masuk ke contoh perhitungan PPh pasal 21 gaji bulanan. Reto mempunyai gaji atau memiliki gaji per bulan yaitu 5.750.000. Ia membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Kemudian bagaimana penghitungan PPh pasal 21 bulan Januari? Jadi diketahui gaji per bulan Reto yaitu 5.750.000 dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan telah ditetapkan oleh undang-undang, tarifnya yaitu sebesar 5% dari gaji per bulan. Jadi gaji per bulan dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, dapatlah penghasilan neto per bulan atau penghasilan bersih Reto per bulan, yaitu sebesar 5.262.500. Kemudian kita kalikan menjadi 12 agar mendapatkan penghasilan bersih Reto setahun sebesar 63.150.000. Kemudian penghasilan bersih tahun ini dikurangi PTKP setahun, yaitu ada 2, yaitu untuk wajib pajak sendiri dan untuk tambahan wajib pajak menikah, karena Reto sudah menikah dan tidak mempunyai anak. Jadi penghasilan Reto setahun 63.150.000 dikurangi PTKP sebesar 58.500.000, dapatlah penghasilan kena pajak setahun yaitu 4.650.000. Jadi PPh pasal 21 terutang yaitu tarif pajaknya 5% karena penghasilan setahunnya tidak sampai 50 juta. 5% dikalikan 4.650.000 dapatlah 232.500. Untuk menghitung PPh per bulan, tinggal dibagi saja menjadi 12, jadi dapatlah 19.375 rupiah yang harus dibayarkan Reto per bulan atas pajak penghasilannya. Contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk gaji mingguan. Di sini Oka Sagala belum menikah, dia menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 2 juta. Jadi bagaimana perhitungannya? Jadi untuk menghitungnya, gaji tersebut kita kalikan 4 agar mudah dihitung menjadi per bulan. Jadi gajinya tadi kan seminggu 2 juta, kita kalikan 4 agar sebulan jadi 8 juta. Dikurangi seperti biasa, dikurangi biaya jabatan 5%.
Kemudian kita dapat penghasilan bersih per bulan 7.600.000. Kemudian kita kalikan 12 agar mendapatkan penghasilan setahun bersih 91.200.000. Kita kurangi PTKP 54 juta, dapatlah penghasilan kena pajak setahun 37.200.000. Kemudian karena penghasilan kena pajak setahunnya di bawah 50 juta, jadi tadi pajaknya itu 5%. 5% dikalikan 37.200.000, dapatlah 1.860.000. Jadi PPh pasal 21 per bulannya yaitu 1.860.000 dibagi 12 sama dengan 38.750 rupiah. Nah, itu kan tadi kan udah PPh per bulan. Jadi ini kita menghitung PPh per minggu. Jadi kita tinggal bagi saja 4. Jadi 38.750 rupiah dibagi 4 dapatlah 9.688 rupiah yang harus dibayarkan oka segala atas gaji mingguannya. Kita masuk ke contoh ketiga, perhitungan PPh atas pembayaran uang rapel. Di sini sambungan dari contoh soal 1, Reto menerima kenaikan gaji sebesar 6.750.000 dan berlaku surut sejak 1 Januari. Karena ada kenaikan gaji, jadi Reto menerima rapel sejumlah 5 juta selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari sampai Mei. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai Mei atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian, penghitungan PPh adalah sebagai berikut. Ketahui gaji setelah kenaikan Reto yaitu 6.750.000. Jadi dikurangi seperti biasa biaya jabatan 5% dikalikan gajinya yaitu 337.500. Kemudian dikurangi lagi iuran pensiun. Jadi dapatlah penghasilan bersih Reto per bulan setelah kenaikan gaji yaitu 6.212.500. Kita kali 12 agar mendapatkan penghasilan setahun itu dapatlah 74.550.000. Kemudian penghasilan neto setahun dikurangi PTKP, PTKP-nya ada 2 untuk wajib pajak dan tambahan karena menikah. Jadi dapatlah penghasilan kena pajak dari penghasilan neto setahun dikurangi PTKP, dapatlah penghasilan kena pajaknya 16.050.000. Karena penghasilan kena pajaknya di bawah 50 juta, jadi tarif pajaknya 5%. 5% dikalikan 16.050.000 dapatlah 802.500. Untuk menghitung PPh per bulan, tinggal dibagi saja 12, dapatlah 66.875. Jadi 66.875 rupiah ini adalah pajak penghasilan setelah kenaikan gaji. Jadi kita harus menghitung pajak penghasilan 5 bulan karena Reto telah menerima rapel selama 5 bulan. Jadi kita harus menghitung pajak penghasilan untuk rapel selama 5 bulan setelah kenaikan gaji, yaitu 5 dikali 66.875 dapatlah 334.375 rupiah. Kemudian ini adalah PPh pasal 21 untuk sebelum kenaikan gaji. Per bulannya tadi adalah 19.375. Kita kalikan 5 karena 5 bulan yaitu jadi pajak penghasilan untuk gaji yang sebelum dinaikkan yaitu 96.875. Jadi untuk menghitung uang rapel rumusnya yaitu atau caranya yaitu pajak penghasilan setelah kenaikan gaji dikurangi pajak penghasilan sebelum kenaikan gaji. Dapatlah 237.500 untuk pajak penghasilan uang rapel. Dan contoh yang terakhir yaitu contoh perhitungan PPh 21 atas bonus. Di sini dijelaskan Sudiro belum menikah, dia memperoleh gaji sebesar 5 juta dan bonus 8 juta. Dan dia membayar setiap bulan iuran pensiun sebesar 80.000. Jadi cara menghitungnya kita hitung dulu PPh pasal 21 atas gaji dan bonus per tahun. Jadi gaji setahun kita kalikan 12, gajinya 5 juta,
dikalikan 12 yaitu 60 juta. Tadi ia mendapatkan bonus 8 juta. Jadi penghasilan bruto setahun yaitu 68 juta. Kita kurangi seperti biasa, kita kurangi biaya jabatan serta iuran pensiun. Iuran pensiunnya tadi kan setahun, jadi setahun dia bayar 80.000 per bulan, jadi 80.000 dikali 12. Jadi dapatlah penghasilan neto setahun. Jadi dapatlah penghasilan neto setahun yaitu 63.640.000 dikurangi PTKP. PTKP-nya hanya ada satu, untuk wajib pajak sendiri 54 juta. Jadi dapatlah penghasilan kena pajak 9.640.000. Karena penghasilan kena pajaknya di bawah 50 juta, jadi tarif pajak yang dikenakan adalah 5%. 5% dikalikan 9.640.000, dapatlah 482.000. Ini adalah pajak penghasilan untuk gaji dan bonus. Kemudian kita menghitung pajak penghasilan untuk gaji setahun. Di sini gaji setahun yaitu 60 juta, sama dengan yang tadi. Kemudian dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun. Dapatlah penghasilan neto setahun 56.040.000. Penghasilan neto setahun dikurangi PTKP. PTKP-nya hanya untuk wajib pajak sendiri 54 juta, dapatlah penghasilan kena pajak 2.040.000. Karena penghasilan kena pajaknya di bawah 50 juta, tarif pajak yang dikenakan adalah 5% saja. 5% dikalikan 2.040.000 sama dengan 102.000. Jadi PPh pasal 21 atas bonus adalah 482.000 dikurangi 102.000 sama dengan 380.000 yang harus dibayarkan atas bonus yang diterima oleh Sudiro. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.